Apakah tahu ini apa? Hey para Gen Z, ini adalah radio. Eits, kalian tahu radio nggak sih? Hehe, bercanda gengs. Mungkin bagi anak zaman now tidak begitu akrab dengan media komunikasi yang satu ini. Tahu nggak sih, radio itu dulu menjadi satu-satunya media paling digemari. Mungkin di era tahun 50-an hingga 90-an, radio adalah sarana komunikasi untuk mendapatkan informasi dan juga hiburan. Nah, ini adalah Pak Nanang Suciatmiko. Ia adalah salah satu kolektor radio antik yang tinggal di wilayah Sleman. Menurutnya, awal mula mengkoleksi radio antik ini cuma iseng guys. Karena dulunya ia sering mampir ke pasar-pasar tradisional. Dan akhirnya jadi keasikan guys. Ya, karena senang aja, senang lihat macam-macam radio yang berwarna-warni. Ini udah sejak 2010 lah saya udah ngumpulin waktu itu, cuman ya masih 1-2 lah. Awalnya cuma dapat di pasar Kelitian, jadi pasar mingguan itu loh. Itu ada lowaan kok banyak yang jual radio. Waktu itu masih 25.000, paling mahal 50.000. Oh sekarang karena memang orang udah tahu-tahu jadi barang antik, sekarang tuh udah di harga minimal tuh 200.000 lah, itu dalam kondisi udah tinggal casingnya tuh udah 200.000-an. Sekarang sampai 1 jutaan lebih. Kalau sekarang kita nggak hanya kita dapat, terus kita sekedar kita bersihkan. Kalau memang masih layak, biasanya kita ganti mesin dengan yang FM yang ada Bluetooth-nya, yang bisa yang kekinian lah seperti itu. Di Jogja itu komunitas radio antik itu sebenarnya ada 2 dengan kami yang baru ini. Nah, dulu ada dan mereka sempat pameran di Bentara waktu itu 2 kali atau apa. Kemudian kita yang muda-muda ini bikin yang namanya Paramarta, Paguyuban Radio Antik Mataram Yogyakarta. Ini anggotanya sekitar 20-an di Jogja dan sekitarnya. Saat ini jumlah radio antik yang dimiliki ada ratusan lebih dan beberapa juga yang masih berfungsi dengan baik. Sebenarnya Pak Nanang tidak hanya mengkoleksi radio antik saja, gengs. Namun juga beberapa barang antik lainnya seperti televisi dan masih banyak lagi. Ya, kita TV juga koleksi. Kemudian ada kamera lawas, termasuk botol-botol lawas, jadi hampir semua kita koleksi. Mesin tik, awalnya memang senang aja lah, tapi mudah-mudahan ke depan bisa menjadi pemasukan, bisa untuk disewakan atau untuk di macam-macam. TV itu paling kuno 60-an, ya, yang model jengki itu ya, 60-an itu kita TV itu ada sekitar 70-an TV lawas ya, baik yang tabung, yang model tabung atau yang bodinya itu dari kayu. Ini menurut saya radio yang paling bagus bentuknya itu yang ini. Jadi dia namanya Telesonic atau Transistortronic. Serinya udah nggak begitu ketara. Nah, ini bentuknya yang paling bagus itulah menurut saya. Ini ya 70-an nih, 70-an. Jadi memang radio itu yang paling banyak ya radio merek Telesonic. Nah,
Kemudian yang paling banyak macamnya ini, yang Telesonic NT802. Ini paling banyak warnanya ini. Nah, ini warna-warni ini. Ini mungkin lebih dari 10 ini warnanya. Nah, jadi yang paling ini satu seri. Ini satu seri. Dan kemudian yang belakangan ini radio yang warna-warni ini. Ini sebenarnya kalau zaman sekarang itu dibilang radio Cina, ya. Ya, cuman dulu nggak laku. Pada waktu itu kalah dengan merek-merek yang Telesonic, Nasional, Cawang. Nah, mereka kan mereknya Telstar, Comet. Ini dulu nggak laku, tapi sekarang malah karena warna-warnanya menarik, mereka jadi Jadi lebih laku, lebih mahal sekarang ini. Bahkan ada yang keluar itu masih NOS, ya, baru tapi memang belum pernah dijual. Nah ini warna-warni seperti ini nih. Masih hidup, cuma kan kresek-kresek aja. SWMB masih kresek-kresek aja. Lalu yang ini, sebagian sudah kita ganti dengan mesin FM baru. Ya, ini juga radio-radio Telesonic, radio transistor. Memang dia yang menarik ini warna-warninya. Jadi ya, ini ada yang seri, misalnya radio seri Gatot Kaca, ini juga termasuk langka. Kemudian ini yang Kompas. Nah, Kompas ini ada sekitar 6 atau 7 warna, kita baru punya 4. Kemudian yang ini Gema, yang di atas ini Gema Nusantara. Oke. Ini ada 3 atau 4 warna. Kalau kita bilang ini ada yang bermata belok, ya, gede, sama yang sipit ini. Nah, ini yang kecil nih. Ini sebenarnya satu seri, cuman beberapa macam warnanya ini. Nih. Ini beberapa sudah kita ganti dengan mesin yang FM terbaru. Nah, ini seperti ini. Nah, ini seperti ini udah kita ganti mesin, tetap dengan batu baterai, tetapi mesinnya baru. Ini coba kita nyalakan ya. Beberapa teman dari komunitas kami menyiapkan untuk radio zaman dulu yang sudah diganti dengan mesin baru. Nah, itu artinya kan untuk nostalgia dalam bentuk yang casing lawas tapi modern. Jadi anak muda juga bisa, generasi Z itu bisa ikut senang. Selain untuk kita hobi, memang kita suka, kita mengumpulkan. Maunya dari komunitas itu kita ada semacam edukasi kepada generasi muda khususnya bahwa radio ini ada kaitan sejarahnya dengan pembentukan Republik Indonesia ini. Maka untuk itu kita hanya mengadakan semacam edukasi tentang radio, sejarah radio, dan yang pokok itu jangan sampai radio-radio ini lari ke ke luar negeri. Karena sekarang sudah banyak radio ini yang lari ke luar negeri. Sementara anak-anak kita tuh sudah nggak tahu bentuk radio yang transistor itu seperti apa tuh sudah hampir nggak. Ya, para Marta karena memang kita sekedar penghobi ya, dan anggotanya banyak dari dosen, banyak guru, yang tua-tua juga banyak. Ya akhirnya hanya kumpul-kumpul untuk tukar informasi tentang radio lawas saja gitu. Kalau tabung memang lebih harganya memang lebih mahal, dan untuk dikoleksi hanya orang-orang tertentu. Kalau transistor ini kan lebih murah lah ya, murah. Kemudian memang bentuknya macam-macam, warnanya juga macam-macam. Jadi kalau untuk dikoleksi itu orang banyak tertarik dengan yang tabung itu memang dari bentuk yang bagus-bagus. Kalau yang transistor ini warna-warninya. Baterai, rata-rata baterai. Cuman ini sudah yang listrik juga banyak. Tapi setelah tahun 70 itu kan banyak yang diganti ke listrik. Karena baterai juga udah langka, juga susah. Cuman sekarang kita beberapa ini kita tetap pertahankan dengan memakai
baterai. Jadi memang masih ada nostalgianya gitu ya. Wah, ini kok pakai dinyalakan bunyi seperti ini, kalau itu pakai baterai kita masih. Cuma memang baterainya cukup mahal baterainya tuh. Dilihat sekilas memang sudah nampak usang, gengs. Namun jangan salah, nilai jual dari radio antik ternyata cukup menggiurkan. Nah, kepo ya? Menyalurkan hobi sekaligus memperluas pergaulan adalah salah satu keinginan Pak Nanang. Melalui komunitas, ia berharap dapat melestarikan radio antik yang ada di Indonesia. Keren!